Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, teman-teman. Rabb semesta alam, ini semua ciptaan Allah. Maka kita memujinya kepada siapa, teman-teman? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mulai yang besar, langit, pohon, semua langit ini yang tinggi ini, teman-teman, diciptakan oleh siapa? Oleh Allah. Sampai yang kecil, makhluk yang kecil yang sekarang ada yang namanya virus corona itu kan, teman-teman, itu kan gak kelihatan sama kita. Yang menciptakan itu siapa? Allah. Yang menghilangkan juga siapa? Allah. Maka kita harus meminta pertolongan kepada siapa? Kepada Allah untuk menghilangkannya. Sholawat beserta salam, marilah senantiasa kita sanjungkan kepada guru kita tercinta, kepada teladan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir nanti, ya. Nah, teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya pada hari ini? Jumat yang Allah berkahi. Hari ini adalah hari Jumat. Allah berkahi. Hari yang mana hari itu adalah hari yang terbaik dari semua hari. Gitu, teman-teman, ya. Semoga teman-teman semua ada dalam ketaatan, ada dalam kesehatan, ada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa di antara teman-teman semua yang ingin, nih teman-teman, yang ingin ditolong oleh Allah? Siapa? Ada atau tidak? Ustadz mau ditolong oleh Allah, teman-teman. Betul. Dalam setiap gerak Ustadz, dalam setiap ucapan Ustadz, dalam setiap apapun kelakuan Ustadz ingin ditolong oleh Allah. Teman-teman mau gak ditolong oleh Allah? Mau kan? Ya, mau. Jadi kita kalau ditolong oleh Allah itu, insya Allah hidup kita akan nikmat sekali. Karena ditolong oleh siapa? Oleh Allah. Kalaupun nih teman-teman, ujian, contoh aja nih ujian, sudah hafal, sudah belajar, tapi saat ujian lupa tuh teman-teman. Maka meminta kepada Allah terlebih dahulu. Ya Allah, mudahkanlah. Hari ini saya mau ujian. Minta dulu kepada Allah. Gitu. Ataupun teman-teman lagi main nih. Teman-teman, ketika lagi main, ternyata main sepedanya jauh. Akhirnya lupa mau pulang. Tadi jalannya kemana ya? Rumah aku tadi di situ. Jalan naik sepedanya terlalu lama. Akhirnya lupa. Di situ yang pertama kita ingat adalah siapa? Allah, ya. Berdoa dulu kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami jalan yang baik. Rumah aku tadi di mana? Nah, bisa jadi ketika meminta pertolongan kepada Allah, teman-teman, Allah akan berikan jalan. Ternyata kita bertemu dengan orang yang orang itu tetangga kita dan akhirnya kita pun dibawa ke rumah. Itu contohnya, teman-teman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita tentang arti dari pertolongan Allah. Setiap saat, setiap detik, dan setiap waktu ingin kita ditolong oleh siapa? Allah. Lihatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, teman-teman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu sedang dimusuhi oleh orang-orang kafir Quraisy, teman-teman. Orang-orang kafir Quraisy itu ingin sekali melukai Rasulullah. Saat hijrah nih teman-teman, dari mana hijrah itu teman-teman? Dari Mekah ke Madinah, dan ternyata hijrah itu teman-teman, itu tidak mudah. Aku mau pindah nih dari sini ke kota ini. Dari kota Mekah ke Madinah contohnya. Itu sekarang gampang, tapi dulu zaman Rasulullah, saat Rasulullah ketika itu sangat-sangat susah teman-teman. Saat Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah sangat-sangat susah. Kenapa sangat-sangat susahnya teman-teman? Dikarenakan saat itu orang-orang kafir Quraisy tidak suka kepada Rasulullah. Karena perbuatan kafir Quraisy itu kan menyembah kepada berhala. Boleh tidak teman-teman menyembah kepada berhala? Tidak boleh kan? Nah, Rasulullah ketika itu memerintahkan kepada
orang-orang Quraisy untuk menyembahnya kepada Allah saja. Tapi orang-orang Quraisy ketika itu tidak mau, teman-teman. Tidak mau. Dan akhirnya memusuhi kepada siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah pun berangkat dari Mekah ke Madinah. Nah, ketika mau berangkat itu malam-malam, teman-teman. Malam-malam, berangkatnya itu tidak siang. Dan ketika mau berangkat itu, orang-orang kafir Quraisy sudah mencari siapa yang berani melihat atau menangkap Muhammad akan diberikan unta 100. Kata siapa tuh? Kata pembesar-pembesar Quraisy. Pembesar-pembesar Quraisy kan banyak, teman-teman. Ada Abu Jahal dan teman-temannya lain. Nah, ternyata mereka nih orang-orang kafir Quraisy itu benar-benar mencari Rasulullah karena ada hadiah 100 ekor unta itu. Mereka tidak mendapatkan. Sudah ke lembah-lembah, sudah ke dataran tinggi, sudah ke dataran rendah. Mereka tidak mendapati. Dan ternyata Rasulullah ada di mana, teman-teman? Rasulullah di mana? Ada di Gua Sur. Di mana, teman-teman? Ada di Gua Sur. Berapa hari Rasulullah berada di Gua Sur? 3 hari, teman-teman. Berapa hari? 3 hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Gua Sur tersebut. Nah, saat berada di Gua Sur mau masuk nih, teman-teman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya sendiri, ternyata ditemani oleh siapa? Oleh Abu Bakar As-Siddiq. Oleh siapa, teman-teman? Oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, saat Rasulullah berada di Gua Sur, orang-orang kafir Quraisy kan lagi mencari tadi ya, teman-teman ya. Lagi mencari ke dataran tinggi, ke dataran rendah, ke bukit. Pokoknya lagi mencari-cari kan, teman-teman. Sampai di mulut Goa Sur, teman-teman. Sampai di mulut Goa Sur, ternyata Rasulullah mendengar percakapan. Ternyata di atas itu terdengar ada orang-orang yang mencari. Abu Bakar sudah apa ya, teman-teman? Abu Bakar itu merasa, wahai Rasulullah, mereka sudah sampai kepada kita. Maka Rasulullah ketika itu mengingatkan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, tenanglah. Innallaha ma'ana. Allah bersama kami. Lihatlah, teman-teman, selalu Allah terlebih dahulu dalam ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata, teman-teman, betul ketika kafir Quraisy itu mau masuk ke dalam Gua Sur, teman-teman, mereka mencari-cari, sudah ada di depan Gua Sur. Nih, tahu Goa kan, teman-teman? Tahu, pernah melihat Goa kan? Nah, pernah melihat Goa? Mereka nih orang-orang kafir Quraisy itu melihat di mulut Gua Sur itu ada sarang laba-laba. Ada apa, teman-teman? Ada sarang laba-laba. Ketika melihat ada sarang laba-laba, mereka berpikir, teman-teman, oh, di sini gak ada. Kita harus mencari ke tempat yang lain. Karena ada sarang laba-laba ini. Tidak mungkin ada Muhammad di dalam. Karena sarang laba-laba ini masih bagus. Gitu kata mereka, teman-teman. Teman-teman tahu kan sarang laba-laba? Tahu kan? Nah, yang suka coba lihatlah sarang laba-laba, pernah melihat kan? Nah, ketika kalian melihat sarang laba-laba seperti ketika itu, maka ingat dulu Rasulullah dilindungi dengan izin Allah dilindungi oleh laba-laba tersebut. Betul, teman-teman. Nah, maka Rasulullah SAW berada di dalam Gua Sur bersama Abu Bakar. Maka orang-orang kafir Quraisy berada di luar, berada di mulut Gua Sur. Mereka mengatakan tidak mungkin ada Muhammad di dalam. Karena melihat ada sarang laba-laba masih bagus. Kalau teman-teman mau masuk, ada sarang laba-laba, tentu sarang laba-labanya bakal rusak kan? Masuk di pintu contohnya. Di pintu, teman-teman, sarang labanya besar. Mau masuk ke dalam rumah, tentu sarang laba-labanya kan akan disingkirkan dulu kan, teman-teman? Betul enggak? Betul, akan disingkirkan dulu sama teman-teman itu. Maka sarang laba-laba itu akan apa? Akan rusak. Betul? Nah, ternyata Rasulullah SAW itu ketika masuk tuh, teman-teman, itu tidak ada. Itu tidak ada sarang laba-labanya. Namun saat Rasulullah SAW berada di dalam bersama Abu Bakar, sarang laba-laba itu akhirnya ada. Atas izin dari siapa, teman-teman? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, innallaha ma'ana. Allah bersama siapa?
kita semua. Jadi apapun yang kita minta siapa dulu? Allah dulu, Allah lagi dan Allah terus ya. Allah dulu yang kita minta. Bahkan ada namanya seorang ulama besar namanya Urwah bin Zubair nih teman-teman. Urwah bin Zubair itu dia mengatakan bahwa aku tidak minta kepada Allah yang hal yang kecil pun aku tidak minta gitu ya. Kata Urwah bin Zubair begini teman-teman, aku selalu gitu. Aku selalu meminta kepada Allah dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Sampai hal yang besar. Surga Firdaus minta kepada siapa? Allah. Bahkan Urwah bin Zubair juga mengatakan teman-teman, sampai garam pun aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Garam tahu teman-teman? Di dapur kira-kira ada garam atau tidak? Ada kan? Ada kan? Ada ya. Nah, Urwah bin Zubair itu teman-teman sampai garam pun meminta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat teman-teman, yang kita minta terlebih dahulu adalah apa? Allah dahulu ya. Kepada Allah dahulu, baru setelah itu kita minta kepada orang tua. Gitu. Kemarin kan Ustadz sudah sampaikan ya ke teman-teman, ketika tasnya rusak, berdoa dulu kepada siapa? Kepada Allah, baru minta kepada siapa? Ayah dan bunda. Begitu teman-teman. Semoga ada manfaatnya untuk Ustadz dan untuk teman-teman semua. Dicukupkan ya teman-teman ya. Insya Allah kita akan berjumpa di hari Jumat pekan depan. Pertolongan apa judulnya tadi? Pertolongan Allah. Ya, ingat yang kita minta terlebih dahulu adalah apa? Kepada siapa dulu? Allah terlebih dahulu. Innallaha ma'ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.